Ya, kita mulai. Antropologi pendidikan. Ilmu antropologi berkembang setelah ilmu-ilmu alam berkembang terlebih dahulu. Antropologi sendiri berkembang dan menjadi ilmu yang berdiri sendiri sejak kelahirannya awal abad ke-16. Semua antropologi digunakan oleh pemerintah kolonial di daerah jajahannya dalam rangka mempelajari bahasa, keyakinan lokal, adat istiadat, dan budaya dengan harapan untuk diambil kebijakan dan melestarikan kekuasaan. Jikalau dipecah dalam artian antropologi saja, dapat disimpulkan bahwa antropologi merupakan ilmu yang mempelajari manusia dan perilakunya, serta keanekaragaman dan budaya dalam kehidupan manusia. Dan arti pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk memberikan bimbingan atau pertolongan dalam mengembangkan potensi jasmani dan rohani yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak untuk mencapai tujuan agar anak mampu melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri. Sejarah antropologi pendidikan ada 4 tahapan. Tahap pertama yaitu pada abad ke-15, ditandai dengan tulisan bangsa Eropa yang melakukan penjajahan di benua Afrika dan Amerika, yang mana deskripsi ini menuliskan keadaan bangsa-bangsa yang sedang mereka singgahi. Lalu tahap kedua pada abad ke-18. Pada tahapan ini, tulisan ini mulai diinginkan untuk dideskripsikan sebagai kumpulan yang disusun berdasarkan cara berpikir evolusi masyarakat, yaitu masyarakat dan kebudayaan manusia berevolusi dari yang sangat lambat hingga dengan tingkat rendah dan sampai yang tingkat tertinggi ini. Lalu tahap ketiga pada abad ke-20. Antropologi pada saat ini sudah menjadi ilmu yang praktis dan lebih dipelajari untuk kepentingan penjajahan kolonial. Lalu pada tahap keempat abad ke-21. Pada saat ini antropologi sudah berkembang sangat luas dan akurasi bahan pengetahuannya sudah sangat baik dan digunakan untuk ketajaman metode-metode ilmiahnya. Hubungan ilmu antropologi. Pertama, hubungan antropologi dengan sosiologi, lalu hubungan antropologi dengan psikologi. Ketiga, hubungan antropologi dengan ilmu sejarah. 4. Hubungan antropologi dengan ilmu geografi. 5. Hubungan antropologi dengan ilmu ekonomi. 6. Hubungan antropologi dengan ilmu politik. Pendidikan bisa diartikan dalam artian luas dan dalam artian sempit. Jika dapat disimpulkan dari dua artian tersebut, pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pentingnya pendidikan bagi masyarakat. 1. Pendidikan agama. Ini sangat penting karena agama sendiri adalah pedoman hidup yang menjadi tolak ukur dalam mengatur tingkah laku sang penganut dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, pendidikan ekonomi. Ini juga sangat penting karena dengan adanya pengetahuan yang diperoleh dapat mengedepankan manfaat ekonomi dari pendidikan itu sendiri. Ketiga, pendidikan perikanan. Khususnya ini penting bagi masyarakat di daerah pantai yang mana pekerjaan mereka itu seperti nelayan. Lalu pendidikan pertanian. Biasanya dipakai oleh negara agraris seperti negara kita ini, yang mana wawasan pertanian ini agar dapat memanfaatkan sumber daya yang optimal sehingga dapat mengurangi ketergantungan dengan negara lain mengenai impor. Lalu pendidikan teknologi. Ini pendidikan yang sangat penting juga karena mengingat peningkatan kualitas hidup yang menuntut manusia untuk melakukan berbagai aktivitas dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Lalu yang keenam, pendidikan kesehatan. Ini pendidikan yang paling penting karena pendidikan kesehatan sendiri merupakan kiat dasar untuk mencegah diri dari penyakit, sanitasi lingkungan, dan pengendalian penyakit infeksi menular di tengah masyarakat.
Adapun hambatan pendidikan dan masyarakat. Hambatan dari faktor pemerintah. Pertama, lemahnya komitmen politik pelayanan publik. Lalu, lemahnya dukungan SDM yang unggul, itu yang kedua. Yang ketiga, rendahnya kemampuan lembaga legislatif dalam mengaktualisasikan kepentingan masyarakat. Dan yang keempat, lemahnya dukungan anggaran. Lalu, hambatan dari faktor masyarakatnya sendiri, yaitu pertama, budaya paternalisme, kedua, apatisme pada masyarakat, ketiga, tidak adanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, keempat, hambatan kultural, kelima, hambatan geografis, dan keenam, mahalnya biaya pendidikan. Dari hambatan tersebut, ada solusi hambatan pendidikan dan masyarakat. Secara garis besar, ada dua solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Pertama, solusi sistematik, yaitu solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Lalu, solusi teknis, yakni solusi yang menyangkut hal teknis yang berkait langsung dengan pendidikan. Struktur sosial. Struktur sosial berasal dari kata structum, yang mempunyai arti menyusun. Struktur sosial merupakan tatanan atau susunan sosial yang membentuk kelompok-kelompok sosial di dalam kehidupan masyarakat, di mana di dalamnya terdapat hubungan timbal balik. Adapun bentuk-bentuk struktur sosial berdasarkan sifat, yaitu kaku, luas, formal, informal, terbuka, dan tertutup. Lalu berdasarkan ketidaksamaan sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Lalu yang ketiga, berdasarkan identitas keanggotaan masyarakat, yaitu homogen dan heterogen. Kebudayaan. Kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata. Misalnya, pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain yang semuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melakukan kehidupan bermasyarakat. Adapun sistem-sistem kebudayaan. Pertama, sistem bahasa-bahasa. Artinya, bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Lalu yang kedua, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan dalam kursus universal berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi, karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. Lalu yang ketiga, sistem kekerabatan dan organisasi sosial. Unsur budaya berupa sistem kekerabatan dan organisasi sosial merupakan usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Lalu yang keempat, sistem peralatan hidup dan teknologi. Terdapat 8 macam peralatan dan unsur kebudayaan fisik yang digunakan oleh kelompok manusia yang hidup berpindah-pindah atau masyarakat pertanian. Pertama, alat-alat produktif. Kedua, senjata. Ketiga, wadah. Keempat, alat-alat membuat api. Kelima, makanan, minuman, bahan pembangkit gairah, dan jamu-jamuan. Keenam, pakaian dan tempat perhiasan. Ketujuh, tempat berlindung dan perumahan. Dan kedelapan, alat-alat transportasi. Lalu, yang keenam, sistem digital. Adapun ruang lingkup antropologi pendidikan adalah pendidikan ruang lingkup sosiologi pendidikan meliputi pokok-pokok berikut ini. 1. Hubungan antar manusia dalam masyarakat. 2. Hubungan antar manusia dalam sekolah. 3. Pengaruh lingkungan sekolah terhadap semua pihak sekolah. Dan pengaruh lembaga pendidikan dalam masyarakat. Lalu yang B, ruang lingkup antropologi. Pendidikan sebagai bentuk ruang lingkup antropologi pendidikan berlangsung dalam proses, yaitu proses sosialisasi.
proses enkulturasi, dan proses internalisasi. Lalu yang C, ruang lingkup perkuliahan sosiologi dan antropologi pendidikan. Ada 3 unsur pada ruang lingkup ini, yaitu sebagai berikut. 1. Pendidikan kebudayaan, 2. Pendidikan dalam kebudayaan, 3. Pendidikan antar lintas kebudayaan.